ranjang itu duduk, masih duduk tapi pakai jubah, tapi perempuan, karena kan kelihatan dari lekukan badan itu perempuan. Ternyata si ketuanya itu nyamperin ke tengah-tengah, terus perempuan itu disuruh begini tangannya Bang Ale. Si ketua itu bawa silet, dirobek, seret, ngucur darah, disuruh buka baju. Jadi si darahnya perempuan itu disuruh menggambar seperti bintang terbalik di dadanya. Jadi kalau mau habis ngewe nih, mau keluar, masuk ke mulut perempuan itu. Jadi kayak dibuat apa ya? Kayak bergilir gitu. Ternyata tiap pertemuan itu, satu perempuan itu diewek sama 10 cowok. Gila. Sama 10 cowok. Dan spermanya itu nggak boleh pantangannya dikeluarin di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber. Yang sebelumnya narasumber ini pernah mengisi podcast di channel YouTube Jejak Backpacker. Kali ini, sang narasumber kembali akan melanjutkan kisahnya. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Bang Adit. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita dipertemukan lagi ya Bang Adit ya. Siap Bang. Jadi saya info dulu bahwa Bang Adit ini kemarin yang pernah membawakan cerita tentang apa ya kemarin? Pesugihan sperma jin. Oh iya, pesugihan sperma jin. Yang kalau teman-teman hafal tahu yang ini tai. ini apa namanya? Mas. Ya gitu. Nah, kalau teman-teman notice ya, nonton. Oke. Jadi kali ini Bang Adit katanya akan melanjutkan kisahnya dari yang ini ya. Betul. Nah, kita belum tahu nih ceritanya seperti apa. Mungkin boleh di-spill sedikit dulu aja kisi-kisinya seperti apa Bang Adit. Ya. Saya selepas bekerja sama itu kan, otomatis saya nganggur kan. Akhirnya saya balik ke salon. Ada yang nawarin kerjaan di luar salon sampingan. Ternyata itu saya menjerumus ke jalan yang salah yang membuat saya sampai detik ini menyesal gitu aja. Oke, kalau gitu disimpan dulu aja. Kita lanjut setelah ini ya Bang Adit. Siap. Tapi sebelum Adit menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Nanti kalau misalkan Bang Adit haus, boleh di-cut dulu, diminum dulu ya. Siap Bang. Karena kayak gitu susah ya pakai sambil minum. Iya susah. Oke. Nah kalau Bang Adit butuh kopi juga, ntar info aja. Siap Ya. Bang. Nanti kita sediakan kopi Liong. Oke. Oke, kalau udah siap, silahkan seperti apa ceritanya Bang Adit. Ya, gini Bang Ale. Waktu cerita saya yang pertama itu kan saya udah selesai bekerja sama bos saya, almarhum bos saya. Gitu. Saya dari situ saya sempat nganggur dulu tuh Bang Ale. Saya sempat nganggur kurang lebih itu 3 bulan. Sebelum saya mengajukan benar-benar mantep buat balik lagi kerja di salon. Udah kayak begitu, akhirnya setelah 3 bulan saya berpikir merendung karena pusing juga, nggak ada penghasilan, nggak ada pemasukan. Akhirnya saya ngubungin owner saya lagi lah, owner salon sebelumnya, bahwa saya minta saya bekerja lagi di tempat yang kemarin gitu. Sebenarnya saya udah nggak terima Bang Ale ternyata di salon tersebut karena si cicinya, si owner itu kecewa karena di saat kemarin saya lagi dibutuhkannya, saya keluar Bang Ale.
Saya keluar gitu. Jadi kecewa menerima saya lagi kayak orang nggak mau gitu. Jadi saya mohon-mohon sama si cicinya gitu kan, biar nerima saya kerja lagi gitu di salonnya dia gitu. Intinya saya ngeluh, saya nangis lah gitu, butuh kerjaan gitu, saya butuh kehidupan gitu kan. Tapi cicinya sempat ngomel kemarin, lu lagi kemarin kenapa keluar gitu loh. Udah bener-bener kerja di sini di salon sebagai senior, kenapa lu keluar? Iya maaf Ci, saya bilang gitu aja. Kemarin itu saya ngikutin almarhum bos saya. Cicinya nggak tahu nih bahwa bos itu udah meninggal, Bang Ale. Si Mbak itu udah meninggal. Emang kemana bos lu? Meninggal Ci, kaget dia Bang Ale. Oh meninggal? Iya Bu, iya Ci udah meninggal dia gitu kan. Oke lah, lu boleh bekerja di sini lagi, cuma nanti pas awal bulan. Kebetulan saya waktu itu pengajuannya di tanggal 20 Bang Ale. Oke. Jadi lu bisa bekerja di sini itu mulai besok tanggal 1. Ya udahlah, saya masuk kerja di tanggal 1 tuh Bang Ale gitu kan. Teman-teman sekitar saya tuh bisa dikatakan tuh bawahan-bawahan saya pada ngomongin gitu Bang Ale. Wah itu si Bang Adit kerja lagi di sini. Butuh duit sini juga dia. Diledekin gitu Bang Ale, mungkin saya dengar segelintir gitu. Ya intinya dia cuman gak berani ngomong depan saya karena kan saya seniornya gitu Bang Ale. Udah begitu nggak tahu kenapa salon itu kayak sepi semenjak saya kerja di situ lagi Bang Ale. Nggak tahu efek negatif dari bos saya sebelumnya atau memang cuman kebetulan gitu loh Bang Ale. Oke lah, sampai si cicinya itu komen, Dit, kok salon gua semenjak datang lu sepi ya? Gitu Bang Ale. Terus saya ya nggak tahu Ci, mungkin rezekinya kali belum ada ini salon gitu kan. Saya bilang begitu. Yang ada di pikiran saya, apa saya bawa sial gitu loh Bang Ale. Karena kan bos saya sebelumnya meninggalnya karena pesugihan. Gitu Bang Ale. Akhirnya ya udah Ci, sabar dulu. Saya sebagai senior di sini tanggung jawab. Gimana caranya salon ini rame lagi. Ya udah ya, gua nggak mau tahu gimana caranya pelanggan tuh rame lagi kayak dulu lagi. Oke. Nah, kebetulan keesokan harinya baru buka rolling tuh Bang Ale. Baru buka rolling, ternyata ada cewek cantik nanya ke saya, Say, salon udah buka belum? Udah Kak, buka. Cuman tunggu sebentar ya, saya rapi-rapi bangku. Saya buru-buru tuh Bang Ale, karena seneng karena ada customer kan. Udah saya buru-buru ngerapin bangku segala macem. Silakan Kak, saya bilang gitu. Mau ngapain Kak gitu? Mau potong? Oke, mau potong rambut lah. Saya potong rambut, saya styling segala macem. Suka gitu. Saya ditanya, kamu anak baru ya? Saya dibilang begitu Bang Ale. Lah enggak Kak, saya udah lama. Oh, saya enggak pernah lihat kamu loh. Ya Kak, kemarin saya sempat keluar dari sini, sekarang saya masuk lagi. Kenalin Kak, nama saya Adit. Saya bilang gitu Bang Ale. Kebetulan saya di sini sebagai senior. Oh pantes, potongan lu cucok ya. Katanya gitu Bang Ale. Oh alhamdulillah Kak. Gitu ternyata yang tadi dia cuma pengen potong rambut Bang Ale, dia jadi semuanya. Masas badan, manicure pedicure, karena servis saya yang bagus gitu Bang Ale. Udah tuh dia ngobrol-ngobrol sambil saya puji-puji Bang Ale, cantik ya Kak, cantik, biar besok balik lagi. Karena si Cici itu nge-push saya, salon gua harus rame Dit. Jangan gara-gara lu datang salon gua anyep sepi. Oh iya Ci, di situ saya gimana caranya tiap customer yang saya pegang biar balik lagi gitu Bang Ale. Udah begitu, saya servis dia dengan bagus, saya dikasih uang lebih Bang Ale. Biasanya saya cuma dapat uang tip 10.000, 15.000, itu saya dikasih 100.000 Bang Ale. Itu kan lebih apa ya, di luar ekspektasi gitu. Lah Kak, ini banyak banget kan saya. Dia sambil ngeledekin, servis lu cucok nek. Katanya gitu Bang Ale. Oke Kak, makasih ya, saya bilang gitu Bang Ale. Nah, dia balik tuh pulang. Selisih 2-3 hari lah, dia balik lagi tuh. Karena memang perempuan ini menjaga banget tampilan Bang Ale. Disambut lah sama teman saya nih, bawahan saya. Siang Kak, ada yang bisa dibantu? Enggak, gue gak mau sama lu. Maunya sama Bang Adit aja. Saya dicari Bang Ale. Oke lah. Ya Kak, bisa dibantu Kak, gitu kan. Padahal tuh saya lagi megang orang Bang Ale. Berhubung orang ini tidak menghasilkan, saya pindah ke dia nih. Iya Kak, saya pegang Kak, ada apa Kak? Biasa dia mau perawatan kukunya lagi segala macam, saya treatment lagi.
Nah, pertemuan kedua saya baru berani nanya, maaf Mbak, namanya siapa? Oh, kenalin, nama saya Ayu. Oh iya Mbak Ayu, gitu. Gue seneng sama servis lu, detail, rapih. Di guanya jadi cantik, katanya gitu Bang Ale. Wah, bangga dong, senang gitu. Makasih Kak Ayu. Dia nanya Bang Ale, lu gaji berapa di sini? Di saat dia ngomong nanya gaji berapa, saya ke flashback, berasa inget ditanya sama bos saya sebelumnya Bang Ale. Sekian Kak. Oh, tapi cukup itu untuk hidup? Ya gimana ya Kak, 1 bulan juga, belum 1 bulan udah habis. Saya bilang gitu Bang Ale. Oh begitu kata dia. Lu selesai kegiatan salon tutup jam berapa? Dia nanya detail tuh Bang Ale. Kayak orang bener-bener mau ngajak kerja gitu kan. Kalau saya sebagai senior saya balik jam 5. Kalau anak-anak buah saya tutup jam 9 malam. Saya bilang gitu aja. Oh berarti waktu lu luang ya, banyak di luar salon. Iya Kak, gue mau ngajak lu nih, ada bisnis. Wah saya pikir bisnis apa, entah jual beli handphone atau apa gitu Bang Ale. Ternyata dia ngasih tahu, lu mau nggak besok izin dulu 1 hari? Loh, kemana Kak Ayu? Gue nggak bisa cerita di sini. Besok gue ceritain lu tapi sambil on the way ke lokasi. Wah saya bingung tuh Bang Ale. Ngapain ya Kak? Ini otak ini masih bertanya-tanya gitu kan. Ngapain Kak? Udah, gue nggak berani cerita di sini. 1, ada CCTV. Keduanya banyak orang lalu lalang, nggak enak. Ya saya maksa tuh Bang Ale. Takutnya kayak bos saya sebelumnya, gitu kan. Apa Kak? Ya udah selesai gue nyalon, kita ngobrol di luar. Akhirnya saya tuh ngobrol di tempat kayak semacam warkop gitu Bang Ale. Dia ngomong begini, Dit, gue mau ngajak lu nih. Ini ada sebuah kegiatan yang sangat menjanjikan, katanya gitu. Apa tuh Mbak Ayu? Jadi ntar lu gue jemput kita ke sebuah lokasi. Apa tuh? Ntar lu lihat sendiri aja. Lu bakal bisa merubah kehidupan lu. Lu bakal nggak ada istilahnya tanggal tua buat lu. Wah seneng dong Bang Ali saya. Oh iya mau Kak. Besok lu izin ya. Bilang aja lu sakit. Kita ketemuan. Dia nyebutin nama restoran. Kita besok ketemuan di depan itu ya. Tahu kan lu? Tahu nggak? Wah saya pas pulang Bang Ali di rumah tuh udah pikiran saya tuh wah pasti duit nih. Kan nggak mungkin orang ngajak kita tuh nggak ada hubungannya dengan duit kan Bang Ali. Wah duit nih. Udah saya malamnya itu udah berhayal nih, wah gue bakal banyak duit segala macam. Karena yang ngajak itu cewek cantik, bawanya Alphard Bang Ale, mobil mewah, ada supirnya juga, gitu kan. Wah saya udah berhayal nih. Udah begitu, tibalah pagi Bang Ale. Saya pagi ketemu dia, dijemput sama dia. Dit, udah sarapan? Udah Mbak. Yaudah masuk ke mobil, masuk. Saya masuk, saya tanya Bang Ale, Mbak, ini sebenarnya kita mau kemana sih Mbak? Ini ada sebuah tempat yang dimana lu nggak boleh publish cerita yang nanti kita mau jalanin ini ke orang-orang. Beda kecuali lu ngajak orang. Oke. Apa tuh Mbak? Nanti lu lihat. Perjalanan dari salon ke lokasi kurang lebih hampir 2 jam Bang Ale. Karena kan kepotong macet sama lampu merah ya. Sampailah saya Bang Ale. Pas saya parkir mobil, saya keluar dari mobil, buset Bang Ale. Itu Rubicon, Alphard, motor Harley itu berjejer. Saya pikir saya tuh mau apa ya, kayak semacam jadi pembantunya lah di sana, bantu-bantu gitu ya. Ternyata enggak Bang Ale. Saya disuruh masuk tuh. Mbak, ini rumah siapa? Karena saya mah rumah-rumah kayak rumah artis, pejabat lah gitu. Tapi mewah banget Bang Ale. Udah diem, nanti dijelasin di dalam. Lu duduk sini dulu. Saya duduk tuh Bang Ale, saya nunggu. Kurang lebih 15-20 menit, dia manggil, Dit, nanti kita mau masuk ke sebuah ruangan. Lu pakai ini. Ini apaan? Mbak, saya bilang itu. Mbak Ayu ini apaan? Ini jubah. Nggak sembarangan orang bisa masuk ruangan itu, Dit. Kata gitu Bang Ale. Oke. Terus saya pakai jubah ginian. Iya pakai. Udah lu mau duit gak? Mau Mbak. Oke. Saya pakai tuh Bang Ale. Di saat saya pakai sama kupluknya juga jadi kayak semacam kayak jubah gitu Bang Ale. Kayak seperti yang saya pakai gini. Iya. Udah lu diem ya gitu. Oke. Saya ngelewatin beberapa ruangan yang dimana ada kaca yang saya ngelihat Bang Ale. Loh, kok di sini tuh kayak ada lambang
lambang kayak bintang terbalik gitu Bang Ale. Kayak bintang terbalik. Saya bilang ini apa ya? Intinya saya nggak ngerti, saya nggak tahu, itu saya ngikut aja ya. Yang penting dapat cuan dong kan Bang Ale. Saya masuk ke ruangan, ternyata dalam ruangan itu udah ramai banyak orang Bang Ale. Kurang lebih ada 9 orang laki. Sama saya jadi total 10. Mbak, ini kok orang pada pakai jubah hitam semua Mbak? Ini mau ngapain Mbak? Udah, nanti ada yang ngejelasin. Pas saya masuk Bang Ale, saya langsung disambut. Selamat datang. Katanya, selamat datang. Saya malu Bang Ale, saya nunduk aja. Iya Pak, iya Pak. Iya Pak, saya terima kasih, makasih. Jangan takut kamu nyamperin sini, nyamper ke sini. Pas saya nyamperin ke situ, saya dikenalin sama Mbak Ayu. Ini anggota baru kita. Semua mata tuh ngeliatin ke saya Bang Ale. Di situ saya dada saya tuh deg-degan gitu loh, takut gitu loh. Karena di ruangan itu tuh nggak pada duduk, nggak pada gimana, melingkar gitu Bang Ale. Jadi diri melingkar, di tengahnya itu ada kayak semacam pembaringan, kayak ranjang cuman untuk orang satu gitu Bang Ale. Di bawahnya kayak semacam ada seperti gambar sama bintang terbalik itu gitu. Jadi gambar bintang terbalik, di atasnya ranjang dan orang-orang itu muter begitu. Terus kata si Ayu, kata si Mbak Ayu, lu jangan takut, intinya lu pasti kaya. Lu jangan takut, lu pasti kaya. Iya Mbak, iya Mbak. Nah saya ikut tuh Bang Ale, secara tidak langsung saya ikut. Ternyata ada ketuanya Bang Ale. Bentukannya itu kayak orang semi orang Indo lah, luar negeri begitu, tapi Indonesia, tinggi, gede gitu, om gitu Bang Ale. Dia kayak ibarat kita mah kayak di tempat pengajian kayak ustadznya gitu Bang Ale. Dia ngomong gitu yang saya nggak ngerti gitu, kayak pakai bahasa dia gitu. Saya ngeliatin gitu, saya masih ngeblank gitu. Selesai itu saya cabut pulang bareng sama si Mbak Ayu itu. Saya di jalan mendesak gitu, Mbak ini apa sih Mbak? Saya bingung Mbak gitu. Udah ntar lu ikut aja. Nih buat tuh 2 juta saya dikasih Bang Ale. Gede juga ya. 2 juta saya. Satu sisi saya butuh duit, tapi saya bingung ini apa gitu loh. Besok Jumat malam lu udah di lokasi, jadi nggak perlu gue jemput lagi ya. 2 juta cukup dong buat ongkos. Cukup Mbak, cukup. Jumat malam saya dengan gasiknya tuh Bang Ale, saya udah nyampe sana. Dan dengan PD-nya saya udah bisa pakai jubah sendiri. Kan ada digeletakin di situ jubah kan, beberapa jubah. Saya pakai. Dan saya masuk. Seperti itu, saya disambut sebagai anggota baru. Nah, di situ baru dijelasin dengan bahasa kita gitu, bahasa yang saya mengerti. Di sini itu kalian kalau bisa bawa banyak orang akan dapat banyak uang. Jadi kayak MLM ya? Ya, banyak uang. Wah, saya tuh di pikiran saya mau ngajak keponakan saya, mau ngajak tetangga saya, mau ngajak teman-teman tongkrongan saya Bang Ale. Kan dia bilang gitu, kalau banyak yang diajak pasti banyak uang. Nah, saya dengerin dulu nih Bang Ale. Nyampe di situ, semua orang pada kumpul, ada satu perempuan. Ada satu perempuan Bang Ale. Yang dimana perempuan itu abis kita kayak baca-baca begitu, disuruh duduk di tengah-tengah ranjang itu, duduk. Masih duduk tapi pakai jubah, tapi perempuan. Karena kan kelihatan dari lekukan badan itu perempuan. Ternyata si ketuanya itu nyamperin ke tengah-tengah. Terus perempuan itu disuruh begini tangannya Bang Ale. Si ketua itu bawa silet, dirobek, sret. Ngucur darah, disuruh buka baju. Jadi si darahnya perempuan itu disuruh menggambar seperti bintang terbalik di dadanya. Itu posisi dia udah disuruh lepas baju. Di situ saya kaget Bang Ale ngelihat perempuan bugil tanpa sehelai benang pun dilihat sama banyak orang. Lebih dari 5 orang berarti banyak dong Bang Ale. Di situ saya kaget gitu kan. Ini apa, ini aliran apa kata saya gitu Bang Ale. Ini aliran apa gitu. Udah begitu dia kayak nyebut kayak mantra-mantra begitu. Saya nggak ngerti itu mantra apa. Disitulah saya ngelihat satu perempuan itu dipakai pertama sama ketuanya Bang Ale.
Jadi si perempuan itu sebelum dipakai tuh kayak dijampi-jampi mantra gitu Bang Ale. Dan saya ngelihat sampai perempuan itu dipakai sama orang yang ketiga. Bang Ale percaya nggak? Saya itu ngelihat antara horny sama takut. Karena horny itu ngelihat orang ngewe depan mata loh Bang Ale. Iya. Setiap orang yang habis berhubungan itu nggak boleh dikeluarin dalam Bang Ale. Harus di mulut si perempuan itu. Jadi perempuan tuh kayak mangap. Jadi si pejunya itu ditelan sama perempuan itu. Jadi kalau mau habis ngewe nih, mau keluar langsung ke mulut perempuan itu. Jadi kayak dibuat apa ya? Kayak bergilir gitu. Ternyata tiap pertemuan itu satu perempuan itu diewek sama 10 cowok. Gila. Sama 10 cowok dan spermanya itu nggak boleh pantangannya dikeluarin di dalam. Tidak pakai kondom dan nggak boleh dikeluarin di dalam. Harus di mulut perempuan itu. Jadi ditelan spermanya Bang Ale. Nah, suatu lagi main orang ketiga atau keempat itu waktu itu saya agak lupa. Itu perempuan itu keluar air kenikmatannya Bang Ale. Keluar air kenikmatannya, diambil pakai jari sama dia, dipindahin ke gelas. Dipindahin ke gelas, dicampur kayak air doa dari si ketua itu. Kita semua minum Bang Ale, termasuk saya. Awalnya saya hampir mau muntah Bang Ale. Karena tahu itu air campuran dari Meki gitu loh Bang Ale. Air kenikmatan perempuan itu. Akhirnya mau gak mau, namanya saya pengen kaya, pengen dapat uang lebih, saya minum seteguk, klok, semua bergiliran. Itu kata syaratnya seperti itu Bang Ale. Jadi malam itu saya melihat satu perempuan diewek 10 laki-laki Bang Ale. Dipakai sama 10 laki-laki. Selesai itu di mana perempuan itu kayak orang gak sadarkan diri. Jadi kayak orang antara kecapean sama udah lelah gitu Bang Ale. Intinya udah lelah perempuan itu. Selesai kurang lebih saya di situ 4 jam Bang Ale. 4 jam saya pulang dikasih 5 juta Bang Ale. Kasih 5 juta belum keluar dari ruangan tersebut. Jadi si ketua itu begini, "Nih buat kamu. Kalau kamu bisa cari 1-2 orang lagi buat bergabung sama kita, apapun yang kamu mau, saya turutin." Semangat saya Bang Ale. Yang tadi saya enek habis minum campuran air dari vagina, enaknya hilang Bang Ale. Sampai rumah saya WhatsAppin teman saya, "Lu mau duit gak? Lu mau duit gak?" Banyak dong yang mau kan. Akhirnya saya Jumat selanjutnya saya ngajak teman saya, sebut aja namanya Irul Bang Ale. Datanglah tuh si Irul Bang Ale. "Ini tempat apaan sih?" "Dit, udah lu ikut aja." Tanpa saya jelasin, mungkin dia udah dijelasin sama ketuanya nih. Saya temuin, "Pak, ini anggota baru kita," gitu kan. Langsung saya disamperin sama ketuanya. "Lu punya motor nggak? Kamu punya motor nggak?" "Nggak Pak, saya masih naik online, transportasi online." Selesai dari sini beli motor cash. Wah seneng banget Bang Ale. Saya mau dikasih motor cash kan. Semakin menggebu saya semangat gimana cara ngajak orang lagi gitu. Habis begitu saya bawa teman saya si Irul itu. Irul udah paham tuh Bang Ale. Ternyata apa yang harus dia lakukan itu. Jadi kayak gini loh. Saya bawa Irul, ntar Irul ngajak orang lain gitu Bang Ale. Jadi ngajak gitu. Yang ngajak ini dikasih apa gitu. Kayak saya mau dibeliin motor gitu kan. Sudah begitu ritual. Jadi semakin kesini kayak semakin menjadi ritualnya gitu Bang Ale. Ada suatu malam tertentu di saat kita ritual kita disuruh minum darah ayam hitam Bang Ale. Darah ayam hitam. Di situ saya terus terang saya hampir mau muntah. Tapi katanya kalau kita sampai muntah kita diusir dari ruangan itu Bang Ale. Disuruh pergi dan gak boleh ke situ lagi. Katanya itu darah suci Bang Ale. Darah suci yang harus kita minum. Logikanya itu kan darah ayam. Darah suci dari mana gitu Bang Ale? Udahlah saya turutin. Saya gabung di situ udah beberapa kali saya bisa ngebeliin ibu saya emas Bang Ale. Lama-lama saya sombong nih Bang Ale, seperti gak butuh sama salon. Karena gaji salon tuh gak seberapa di mata saya. Gitu. Saya bisa beli motor cash, beli handphone terbaru cash, ngasih ibu saya itu emas. Gitu Bang Ale. Nah itu orang rumah tuh pada bertanya-tanya, saya kerja apa?
nggak mungkin kerja salon tuh sampai sebegitu menternya gitu Bang Ale. Udah begitu saya nggak hiraukan dan saya nggak mau jujur, saya semakin giat tuh Bang Ale. Bahkan yang harusnya itu acara ritualnya itu Jumat malam Sabtu, saya nggak hari Jumat malam Sabtu pun mampir ke situ Bang Ale, ngobrol sama ketuanya. Jadi biar saya dapat lebih gitu loh. Padahal kegiatannya Jumat malam Sabtu. Jumat malam Sabtu tiba, saya ritual lagi lah Bang Ale. Saya di mana di situ ngelihat si ketuanya berhubungan sama makhluk gaib Bang Ali. Jadi di meja tersebut itu kayak ada sesaji, kayak ada pecahan-pecahan bunga mawar yang dipecah begitu, sama beberapa kayak bakar-bakaran yang aromanya mistis. Di situ ada kain merah, yang dimana kain merah tersebut tuh kayak ada di bawah itu kayak ada perempuan gitu Bang Ale. Tapi bukan manusia. Kan kelihatan ya Bang Ale kalau ada perempuan sambil nutup pakai kain, lakukan payudaranya, lakukan ininya. Di situ saya ngelihat ketua saya itu ngewek sama makhluk itu Bang Ale. Kita ngelihat, kita benar-benar menyaksikan si ketuanya bugil, telenji itu, si setannya itu seperti menikmati gitu Bang Ale. Karena samar-samar saya dengar seperti desahan keenakan perempuan Bang Ali. Gitu. Dari situ juga selesai itu sama ketuanya mengeluarkan air dan kita minum. Minum Bang Ali. Saya pulang, selesai itu saya pulang, saya ditawarin. Lu mau mobil nggak? Mau Pak, mau mobil. Kalau dengan syarat lu bawa orang semakin banyak. Jadi saya tuh semacam kayak disuruh merekrut gitu loh Bang Ale. Saya bawa orang banyak tuh kebetulan saya nggak mau nyebutin daerah Bang Ale ya. Saya telepon teman saya di suatu daerah suruh bawa 5 orang. Saya dikasih mobil Bang Ale. Sama si ketua itu. Tapi ada yang membuat saya tuh kayak merasa terbebani gitu Bang Ale. Orang rumah tuh nanya mulu gitu. Ini uang dari mana? Uang dari mana? Bahkan teman-teman saya dekat rumah tuh, ini orang kayaknya nggak wajar deh. Si Adit nggak wajar nih, gitu Bang Ale. Ibu saya secara pribadi tuh sering banget ngedenger kayak perempuan keenakan di kamar saya Bang Ale. Padahal saya nggak bawa perempuan sama sekali. Jadi kayak semacam si jin yang sebelumnya kita sembah itu ada di tiap kamar saya Bang Ali. Di saat saya nggak ada di rumah, tuh kayak suara tapak kaki, tuk 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 tuk, suara desahan perempuan, suara tangisan bahkan Bang Ale, itu ada di kamar saya Bang Ale. Ibu saya tuh sampai ketakutan, sampai saya bilang, kalau lu nggak ada di rumah, itu kamar lu tuh rame. Gitu. Ah nggak ada apa-apa Bu, saya namanya sama orang tua kan Bang Ale, nenangin, nggak ada apa-apa Bu, gitu kan. Besok lu lihat, kalau lu nggak ada, lu tanya coba sama abang lu tuh, rame gitu. Udah begitu, saya tetap tuh Bang Ale, saya udah mulai malas-malasan, saya hampir 3 hari nggak masuk ke salon, karena udah merasa banyak uang. Saya gitu Bang Ale. Akhirnya saya ritual lagi. Ada teman saya bilang begini, lu tahu nggak ketua kita tuh sakti tahu? Sakti gimana? Bapak gue patah tulang kaki, dikasih air minuman putih itu sembuh. Wah, sakti banget. Saya langsung punya berpikir tuh Bang Ale. Ibu saya kan punya sakit asma. Apa saya kasih ibu saya obat ini ya biar sehat? Kan anak baik niatnya Bang Ale. Akhirnya ritual tersebut selesai malam Jumat malam Sabtu itu selesai ritual, saya beraniin diri. Saya cerita sama ketua saya, Pak, ibu saya tuh sakit asma Pak. Oh gitu. Terus saya pengen ibu saya sembuh Pak. Kemarin kata si A, saya nggak boleh sebut nama, kata si A, bapaknya dia patah tulang. Iya, itu saya nyembuhin dia. Saya mau Pak buat ibu saya. Ibu saya suka nyesek Pak. Nanti saya kasih. Dikasih lah Bang Ale. Saya air yang benar-benar dari beliau tuh kental gitu Bang Ale. Ini kamu kamu minumin ke ibu kamu. Tapi dengan syarat,
jangan pernah menyebut asma-asma Tuhan kamu. Jadi nggak boleh baca bismillah, nggak boleh baca doa-doa suci, intinya langsung diminum. Gitu Bang Ale. Iya Pak, siap-siap. Dikasih lah tuh Bang Ale. Ingat, kalau kamu sampai lupa ngebilangin ibu kamu fatal akibatnya. Jadi bener-bener kita nggak boleh nyebut astagfirullahaladzim, bismillah itu nggak boleh Bang Ale. Saya bawa pulang dong, pas banget Bang Ale. Saya nyampe rumah tuh ibu saya lagi ngerasain nyesek Bang Ale, kayak nyesek gitu Bang Ale, sampai minyak angin tuh di sampingnya, botol beling diisi air anget tuh dioles-oles di dadanya gitu Bang Ale, gitu. Habis begitu, bu, ini bu, obat. Apa ini? Kata ibu saya, ini obat minum bu, sehat. Ibu saya tanpa pikir basa-basi Bang Ale, diminum. Tapi jangan baca bismillah ya bu. Iya, ibu saya ikut aja minum glek. Keesokan harinya Bang Ale, sembuh. Sembuh. Wah, saya semakin, ya, saya kalau mikir begini tuh dosa banget Bang Ale ya. Saya sampai berpikir kesehatan ibu saya tuh bukan dari Allah. Saya dari situ udah nggak percaya namanya Tuhan Bang Ale. Yang saya percaya itu ketua. Di situ saya udah nggak percaya sama Tuhan Bang Ale. Karena ibu saya kan ibadahnya rajin. Kenapa nggak cepet Tuhan tuh nyembuhin ibu saya gitu loh? Kenapa baru sekali minum besok pagi udah sembuh? Di pikiran saya kan hebat banget ketua saya gitu Bang Ale. Sampai ibu saya tuh nanya, itu minum obat apa ya kemarin ibu? Kok biasa kambuh nih udah nggak kambuh-kambuh? Oh syukur bu. Ibu jangan bilang alhamdulillah ya. Jangan bersyukur sama Allah gitu Bang Ale. Cukup diam aja. Iya. Jadi suatu ketika misalkan ibu saya nih udah mulai sedikit terasa gitu Bang Ale, saya ambilin dari ketua saya minumin gitu Bang Ale. Ibu saya itu. Udah begitu, adalah di mana malam Selasa saya ingat saya dikabarin tuh sama ketua saya. Kamu kesini, saya mau kasih kamu uang. Ternyata ketua saya itu senang sama saya Bang Ale. Dalam artian senang, saya bisa merekrut orang banyak Bang Ale. Bisa merekrut orang banyak yang tadi disuruh 1-5 orang. Itu banyak, saya bisa merekrut 9 orang Bang Ale. Jadi total 19 orang yang gabung. Awal 10, 9 saya yang bawa. Jadi saya semakin dijor, apa yang saya mau tuh dijor Bang Ale. Wah Bang Ale, di situ saya udah jarang sholat. Saya nggak percaya namanya zikir. Di otak saya nih, ketua. Intinya saya kaya, saya sugih, bukan dari Tuhan. Saya dari ketua. Gitu Bang Ale. Nah, saya dipercaya tinggal di rumah itu Bang Ale. Dan ujung-ujungnya saya resign lagi dari salon Bang Ale. Karena menurut saya gaji salon tuh receh. Orang saya belum ada sebulan bisa menghasilkan motor, cash lagi Bang Ale. Akhirnya saya tuh songong Bang Ale, kurang ajar. Saya nggak izin sama cicinya. Saya main cabut aja. Sampai cicinya WA, lu nggak masuk Dit. Saya blokir Bang Ale. Saking saya sombongnya, saking saya udah nggak percaya sama Tuhan. Saya udah nggak memperdulikan gaji di salon. Karena saya udah gabung sama ketua aja, hidup saya udah makmur. Gitu. Suatu ketika ada saudara saya datang tuh Bang Ale dari luar kota. Main ke rumah, saya jelasin, saya mau rekrut dong biar saya semakin kaya. Lu mau nggak ikut gua? Caranya saya kasih tahu Bang Ale, takutnya dia kaget sampai sana pulang kan nggak lucu ya. Saya jelasin Bang Ale, nanti lu gini. Astagfirullahaladzim, lu sesat kata gitu. Lu sesat itu, buru-buru lu tobat. Akhirnya saya bilang apa Bang Ale? Anjing, ini rumah gua ya, lu cabut. Saya bilang gitu aja. Mending gua nggak lu angkat sebagai saudara daripada lu nyuruh gua tobat. Saya bilang gitu Bang Ale. Akhirnya dia tanpa basa-basi, dia buru-buru tuh balik lagi ke kampung. Saya bilang, lu jangan pernah kenal gua lagi. Saya bilang gitu Bang Ale. Gua tanpa saudara, tanpa lu, gua udah kaya. Saya bilang gitu Bang Ale. Intinya dia sebelum pulang itu dia bilang sama saya, tobat sebelum terlambat.
Jadi dia saya mau ajak tuh nggak mau Bang Ale, si saudara saya ini. Akhirnya dia pulang. Saya seperti rutinitas seperti biasa, saya bangun siang Bang Ale, yang biasanya saya bangun subuh, sholat subuh, saya bangun siang, saya mulai gemar minum miras, saya gemar hal-hal yang buruk, gitu. Akhirnya di mana saya puncak kejayaan saya nih di mata ketua, saya dipercaya sebagai wakil ketua Bang Ale. Makin kaya saya Bang Ale di situ. Wah, saya ibarat orang mah saya tuh jalan di atas awan Bang Ale. Orang di mata saya tuh kecil Bang Ale. Misalkan teman saya lewat nih, mau kemana lu? Berangkat kerja. Yah, kere lu masih kerja. Saya begitu Bang Ale. Astagfirullahaladzim, saya sombong banget Bang Ale. Terus misalkan negor lagi, Dit, nggak kerja, gue mau orang kaya nggak perlu kerja. Sefrontal itu Bang Ale, yang tadi saya punya karakter, attitude saya bisa dikatakan bagus. Semenjak saya gabung sama si ketua itu, saya sama sekali tidak menghargai orang. Bahkan saudara saya sendiri aja saya usir Bang Ale karena nggak mau join sama saya. Karena di pikiran saya semakin saya merekrut orang banyak, saya semakin sugih Bang Ale. Gitu. Akhirnya saya dinobatkan sebagai wakil ketua sama ketua saya. Di situ saya ambil kendali Bang Ale. Di mana saya sudah tahu cara ritualnya. Yang di mana setiap minggu itu perempuan gonta ganti Bang Ale. Minggu sekarang dipakai sama 10 orang. Itu ganti. 10 orang ganti. Jadi tiap minggu tuh perempuan tuh gonta ganti gitu Bang Ale. Dengan syarat seperti awal. Perempuan itu harus meminum sperma dari 10 laki-laki tersebut. Gitu Bang Ale. Udah begitu, saya dipercaya sebagai wakil ketua, saya tanya dong, Pak, itu ada member baru, belum dikasih uang. Kamu ambil di berangkas saya. Sebelah mana Pak? Sebelah, kan ada kayak ukir-ukiran gitu, Gucci gitu ya. Sebelah Gucci, warna biru. Pas saya buka Bang Ale, itu duit setumpuk Bang Ale. Itu duit banyak banget. Itu kayak saya bener-bener kayak mimpi Bang Ale, tapi nyata. Itu duit banyak banget Bang Ale, setumpuk. Pak, ini mau dikasih berapa? Karena di awal seperti kamu dulu kasih 2 juta. Saya ngambil uangnya gemeter Bang Ale, saking banyak itu uang. Tapi di bawahnya itu ada gelas 2, isinya darah Bang Ale. Isinya darah Bang Ale. Cuma saya gak berani nanya, tapi saya tahu itu darah. Saya pelan-pelan nutup, saya kasih. Saya sebagai wakil ketua menjelaskan seperti bagaimana ketua waktu itu menjelaskan ke saya Bang Ale. Saya bilang, kalau lu bawa saudara atau teman lu ke sini join, lu bisa gue kasih lebih. Jadi yang ngambil uang tuh saya Bang Ale sekarang. Wah, itu saya benar-benar jadi orang yang lupa diri bisa dikatakan gitu Bang Ale. Tiap ritual itu kan Jumat malam Sabtu Bang Ale. Saya kenyang ngewein perempuan mulu Bang Ale. Karena tiap minggu ganti gitu. Kalau untuk yang lainnya itu sekali cerot itu harus selesai. Tapi kalau saya misalkan udah sekali cerot mau ngehajar lagi itu bisa Bang Ale. Karena saya dikasih wewenang sebagai wakil ketua. Gitu. Jadi si perempuan itu masuk juga sebelum kita pakai rame-rame sama seperti pakai jubah gini Bang Ale. Tapi dengan syarat perempuan yang sebelum kita pakai itu harus dirobek dulu tangannya pakai silet, tanda yang dimana pengabdian dia untuk tuan gitu. Di situ di tempat pembaringan itu yang dikelilingin sama ada lilin-lilin Bang Ale. Di situ kayak semacam kayak lukisan tapi kayak bukan lukisan gitu Bang Ale, gambar bintang tapi terbalik. Gambar bintang tapi terbalik. Jadi di situ kita setiap ritual kita posisinya begini Bang Ale. Posisinya begini ngikutin mantra-mantra yang dari si ketua. Sampai detik ini saya mantranya juga nggak tahu karena si ketua yang tahu khusus mantra. Itu Bang Ale. Udah seperti itu, yang dimana ada satu momen yang menurut saya sangat menjijikan Bang Ale. Si ketua itu ngencing, pipis gitu, yang dimana airnya kita semua harus minum. Kita harus minum Bang Ale. Karena saya udah lupa diri,
Saya udah gelap mata, itu yang di pikiran saya tuh udah duit. Saya tenggak air kencingnya Bang Ale. Saya minum Bang Ale. Sampai kalau saya ingat sekarang itu sebodoh itu ya saya. Senekat itu demi ngejar duit gitu Bang Ale. Udah begitu, akhirnya ada malam di mana si ketua bilang begini, kamu kalau bisa cari satu yang masih perawan, kamu akan dapat hadiah lebih. Apa tuh Pak? Nanti kamu akan dapat hadiah lebih. Karena yang datang sebelumnya itu memang udah nggak perawan Bang Ale, kayak istri orang, kayak ibu-ibu rumah tangga yang siap dipakai rame-rame. Nah, ada satu hari itu saya dikasih tantangan. Sebenarnya bukan tantangan sih Bang Ale, syarat. Saya harus cari darah perawan Bang Ale. Akhirnya saya bingung, kan nggak mungkin saya nyari di pinggir jalan, pelacur-pelacur kan nggak mungkin. Iya kan, karena kan dia udah bekas orang. Sedangkan saya disuruhnya cari yang masih virgin Bang Ale. Akhirnya saya udah punya mobil nih Bang Ale. Waktu itu saya nyupirlah ke sebuah daerah di luar kota. Saya bilang alasannya apa? Saya mau serius sama anak ibu. Saya nggak mau lama-lama. Boleh nggak anak ibu? Saya pacarin tapi nggak lama nanti saya mau nikahin. Padahal itu bohong Bang Ale. Saya mau anak itu jadi nanti suguhan kita rame-rame. Akhirnya saya dapet nih Bang Ale satu orang nih yang masih virgin, bener-bener anak baru gede. Saya bawalah. Orang tuanya saya kasih duit, gepokan, brut, kaget Bang Ale. Ya Allah Mas, ini banyak banget duit. Rezeki ibu dah. Yang penting anak ibu saya ajak boleh ya, bareng saya. Oh boleh. Orang tua juga gelap mata Bang Ale. Oh boleh. Sampai situ perempuannya ketakutan. Ini ruangan apa? Ini rumah siapa kok besar sekali? Sampai rumah Bang Ale. Kamu mau uang nggak? Mau. Ya udah, kamu minta berapa saya kasih. Waktu itu dengan bodohnya dia minta berapa Bang Ale? 500.000. Kecil banget Bang Ale. Kasarannya waktu itu dia minta 50 juta pun saya dorong 50 juta nih buat kamu. 50 juta loh. Dia minta 500.000 ya saya kasih. Tapi dengan syarat kamu ngelayanin kita ya. Jadi namanya orang masih polos ya. Jadi aku begituan sama bapak-bapak di sini. Kebanyakan untuk cowoknya tuh bapak-bapak Bang Ale. Ya banyak ada anak muda, cuman anak muda yang menuju ke bapak-bapak gitu. Iya ya, nanti kamu kalau kurang bisa minta lagi sama saya gitu. Nanti aku takut hamil. Tenang kok, kamu gak akan hamil. Aku jaminannya kalau kamu hamil, aku yang akan nikahin kamu. Saya bilang gitu Bang Ale. Bener ya, kamu nikahin aku kalau aku hamil. Iya. Akhirnya kita tarik ke tengah-tengah, kita pakai jubah. Kita ritual Bang Ale. Dia dikelilingin lilin-lilin merah. Dia disuruh bugil sama ketua apa Bang Ale? Disiram kembang. Kayak bunga mawar, pecahan bunga mawar gue disiram kembang. Dengan kondisi dia begini, Bang Ale, nutupin dirinya, dia malu. Udah begitu, disamping ketua, dipegang tangan sama ketua, kamu jangan malu. Ini syarat kamu menuju kekayaan, katanya gitu Bang Ale. Mana tangan kamu? Jadi si tangan perempuan itu tetap seperti awal dibeset pakai silet itu Bang Ale. Ini mau diapain Pak? Jangan, sakit saya tangannya. Pelan-pelan. Bukan pelan-pelan Bang Ale, langsung seret. Tuh robek keluar darahnya semua. Nangis dong Bang Ale. Jangan nangis. Darah itu kamu lukis, ngikutin gambar di depan. Gambar bintang terbalik. Dengan dia sesegukan nangis, dengan gambar bintang terbalik Bang Ale. Sambil nangis. Pakai darahnya dia, ngegambar di dadanya, di payudaranya dia. Dia ngegambar udah selesai, gemeteran kali dia takut di Bang Ale. Udahlah Bang Ale, di situ dia abis Bang Ale. Diewek banyak orang, perawan Bang Ale. Bener-bener itu Bang Ale, saya ngelihat kejadian itu bener-bener. Mungkin saya sampai mati nggak bisa lupa Bang Ale. Nangis Bang Ale. Dan di mana kan si laki-laki itu yang sudah mengeluarkan itu nggak boleh dibuang. Itu dia sempat nggak mau Bang Ale. Nolak.
nggak mau gitu, nggak mau minum cairan tersebut. Akhirnya mau nggak mau dia mau Bang Ale. Sampai orang ketiga dia pingsan Bang Ale. Nggak kuat dia pingsan. Kita kasih istirahat, selesai bangun dihajar lagi Bang Ale. Jadi intinya satu perempuan itu untuk 10 orang. Gila. Itu saya ngeliat Bang Ale, bagian itunya dia, bagian kerangnya dia itu mengeluarkan darah Bang Ale. Mengeluarkan darah Bang Ale. Di situ dia mulai betah karena kan di luar kota tinggal di situ. Ternyata dia bukan hanya dipakai sama rame-rame, sama ketuanya pun kalau lagi malam-malam ketuanya sange, itu dipakai Bang Ale. Jadi kayak pemuas nafsu gitu loh. Di luar ritual itu sebagai pemuas nafsu gitu. Udah seperti itu, seiring berjalannya waktu dia kerja di situ akhirnya Bang Ale. Kerja ngebantu-bantu gitu. Udahlah dia jadi semakin lihai di situ Bang Ale. Jadi bukan kitanya yang ngejar dia. Kalau ada malam-malam ritual, dia menyodorkan diri. Gitu Bang Ale. Saya kapan bagiannya? Saya kapan nih Pak bagiannya? Nanti kamu tanggal sekian gantian orang. Jadi ternyata di setiap anggota ini disuruh cari darah perawan gitu Bang Ale. Darah perawan gitu Bang Ale. Udah saya semakin kaya, banyak uang. Saya capek dong Bang Ale. Bukan capek masa keuangannya, saya capek ngurusin ngerekrut orang segala macem, lelah. Saya pulang lah, tidur. Ternyata pas saya bangun tidur, ini kok banyak makanan kata saya. Banyak kue-kue. Saya tanyalah ke ibu saya gitu Bang Ale. Bu, ini kue-kue ini banyak banget, ada apaan? Oh, ibu dapat ketempatan mau ada pengajian. Wah, gimana? Saya bingung Bang Ale kan. Udahlah, saya masuk kamar, saya kunci pintu. Mulai itu pengajian Bang Ale. Bahwa si ustadz tersebut menjelaskan beratnya dosa syirik. Di situ mau nggak mau kan saya kedengeran gitu Bang Ale. Terus ustadz ceramah, ternyata ustadz itu ceramahnya benar-benar nyentuh hati saya Bang Ale. Di situ saya nangis Bang Ale. Mungkin itu hidayah juga dari Allah ya Bang Ale ya. Di situ saya nangis sesegukan Bang Ale, nggak ada yang tahu saya nangis. Saya berpikir apa yang saya punya ini udah salah besar gitu loh Bang Ale. Karena posisi itu saya udah nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya sama adanya kalimat-kalimat Allah gitu Bang Ale. Di situ saya nangis dengar ceramah ustadz tersebut Bang Ale. Selesai pengajian bubar, saya pegang kaki ibu saya Bang Ale. Kamu kenapa katanya? Bu, maafin Adit ya Bu. Selama ini ibu nanya Adit kerja apa gitu kan. Adit, saya jelasin Bang Ale, Adit tuh kerjanya gini-gini Bu, kumpul gini-gini. Ibu saya kaget Bang Ale. Seketika nyeseknya tuh kambuh. Di situ saya nangis Bang Ale sambil melukin kaki ibu saya gitu. Bu, janji Bu, Adit mau berubah gitu. Ibu saya nangis di situ, nyesek Bang Ale. Akhirnya ke klinik, ibu saya berangkat ke klinik dan termasuk saudara saya ke rumah ketua. Saya memutuskan keluar dari sekte tersebut Bang Ale. Saya keluar. Saya dimaki-maki Bang Ale. Kamu boleh keluar dengan syarat balikin semua yang udah saya kasih. Saya bingung Bang Ale, saya stres itu Bang Ale. Aduh, kata saya. Sedangkan uang udah habis. Ya kan namanya kita uang berasa besok dapat lagi. Saya foya-foya, saya ke tempat hiburan malam segala macam. Barang yang dari dia saya balikin Bang Ale. Uang yang pertama dari saya dapat dari awal join 2 juta itu ternyata ada datanya Bang Ale. Saya semuanya full harus balikin. Akhirnya saya minjem uang ke saudara saya Bang Ale. Saya nekat, saya mau tobat Bang Ale. Saya mau tobat, akhirnya saya cicil tuh. Saya pulang, ibu saya dirawat di rumah sakit Bang Ale. Udah gitu. Kalau inget ini bener-bener sedih Bang Ale. Saya nyesel, bener-bener nyesel. Ibu saya di rumah sakit, ibu saya sambil megang tangan saya. Kamu harus berubah katanya. Kamu harus berubah sebelum ajal jemput kamu harus berubah. Kamu gak selamanya dinasehatin sama ibu. Ibu kalau ada umur, kalau gak ada umur, kamu siapa yang nasehatin? Bapak kamu udah gak ada. Cuman ada ibu. Iya Bu, saya mau berubah.
Saya sempat sholat tobat Bang Ale. Saya sempat sholat tobat. Ibu saya kurang lebih 3 sampai 4 bulan dirawat. Ibu saya meninggal Bang Ale. Ibu saya meninggal Bang Ale. Saya nyesel banget Bang Ale. Saya nyesel banget. Saya nyesel Bang Ale ikut puji. Ibu saya meninggal. Akhirnya saya punya rezeki sedikit, saya cicil, saya ngobrol sama mantan teman saya. Ternyata benar, setiap anggota, entah anak atau orang tua yang ada di keluarga kita jadi tumbal ya Bang Ale. Itu saya nyesel banget, sampai ibu saya sendiri yang jadi korban gitu Bang Ale. Di situ penyesalan saya terberat Bang Ale. Sebenarnya saya cerita di podcast ini, saya mau bilang gitu sama semua orang yang nonton Jejak Backpacker, mending kerja capek, mending baju kotor tapi hasilnya halal, dibanding kita udah lupa Tuhan, endingnya tuh bener-bener gini Bang Ale. Saya nggak bisa ngebayangin gitu, tragis hidup saya gitu Bang Ale. Udah saya keluar dari pekerjaan tetap saya, ibu saya meninggal, saya banyak dijauhin saudara-saudara saya, bahkan saudara saya yang pernah saya usir itu Bang Ale, itu udah benci banget sama saya Bang Ale. Di situ saya bener-bener tobat Bang Ale. Saya sampai nangis di kuburan ibu saya, melukin. Kalau bisa bangun itu, saya bisa minta maaf gitu Bang Ale. Jadi parahnya ibu saya itu, nyeseknya itu di saat tahu saya itu ikut sekte itu Bang Ale. Jadi semakin parah. Karena karakter orang tua itu kan, kalau ada masalah sama anak, difikirkan. Dia mikir, nggak kuat, dia lewat Bang Ale. Jadi saya sebelum datang ke sini pun saya udah bulat Bang Ale, mau cerita ini untuk orang banyak gitu, bahwa nggak ada yang namanya kerja instan tuh enak Bang Ale. Itu nggak ada, bohong besar, pasti ada resikonya Bang Ale, gitu Bang Ale. Jadi akhirnya keluarga saya menjauh, sekarang saya tinggal sendirian di rumah Bang Ale. Kakak-kakak saya nggak mau negor saya, saudara saya nggak mau menyapa saya. Jadi saya benar-benar sebatang kara di rumah Bang Ale. Saya berteman dengan penyesalan sama dosa yang saya nggak tahu nanti saya mati tuh gimana gitu Bang Ale. Saya berusaha untuk tobat. Sekarang saya tobat gitu Bang Ale. Saya minta maaf sama Yang Maha Kuasa gitu, karena sebelumnya menganggap Yang Maha Kuasa itu nggak guna. Saya sempat nganggap gitu Bang Ale. Sejauh itu Bang Ale saya. Intinya saya sebelum datang ke sini, saya hampir tadi saya mau pulang lagi Bang Ale. Jadi nggak ya gitu. Karena yang namanya saya ceritain begini, otomatis semua orang lihat banyak gitu Bang Ale. Tapi satu sisi saya mau bilang gitu loh, bahwa tidak ada yang namanya instan tuh menjamin kebahagiaan gitu Bang Ale. Intinya gitu Bang Ale. Saya jadi penyesalan seumur hidup saya ini Bang Ale. Sampai orang yang saya sayangin ikut lewat gitu loh Bang Ale. Sampai detik ini pun Bang Ale, itu masih ada Bang Ale. Kalau boleh saya spill, itu di daerah Jakarta. Oke, gila ya. Tapi kebanyakan orang-orang dari luar kota yang ikut tersebut gitu loh. Karena memang rumahnya itu besar, dijaga sama penjagaannya sangat ketat. Kasarannya kucing pun gak bisa masuk, apalagi orang gitu Bang Ale. Gitu Bang Ale. Jadi penyesalan terbesar saya itu di saat orang tua saya itu udah lewat gitu Bang Ale. Oke, berarti ini sistemnya mereka kayak ini ya, kayak cuci otak ya. Iya, bisa dikatakan seperti itu Bang Ale. Jadi benar-benar orang yang udah masuk ke lingkaran ini lupa dengan segalanya nih, termasuk sama Tuhan sekalipun. Betul Bang Ale.
Nauzubillah min zalik ya. Gila. Merinding loh dengernya juga. Saya kalau cerita ini, saya berasa anak yang gagal gitu Bang Ale. Gagal saya tuh, kalau bisa saya bunuh gitu Bang Ale. Saya pengen bunuh gitu Bang Ale. Karena orang tua lu Bang Ale jadi korban. Orang tua saya jadi korban gitu loh. Saya ternyata pengen nyenengin orang tua saya. Ternyata di balik itu semua begitu Bang Ale. Nah, terus yang si cewek yang virgin tadi itu gimana? Masih bergabung sampai detik ini Bang Ale. La ilaha illallah. Dan dia pun sekarang yang saya tahu, dia banyak merekrut banyak laki-laki. Udah tergiur juga dia sama dunia ya. Iya Bang Ale. Oke. Nah, sekte ini kan Bang Adit kan sempat jadi wakil ketua Betul, pimpinannya ini ya. betul. Ini mereka cara mendapatkan uang itu dari mana? Ada sebuah berangkas yang pernah saya buka itu, Bang Ale, di samping guci, yang saya ceritain tadi di bawahnya ada darah. Oke. Ternyata itu uang gaib Bang Ale. Oh. Di mana uang itu bisa bertambah di saat kita memuja makhluk tersebut. Gitu Bang Ale. Jadi ada lambang seperti bintang terbalik, di kiri kanannya ada suguhan darah tersebut. Oke. Gitu Bang Ale. Gila ya. Apa ya ini ya? Saya sering dengar ya sekte-sekte itu ya. Iya. Memang ada di daerah waktu itu pernah juga di daerah Banten ada. Terus di daerah mana Jawa Timur, Malang juga tuh pernah ada juga gitu. Dan ini di Jakarta ya. Tapi gila ya, masih ada yang nggak terendus gitu loh, apa namanya, kumpulan mereka ini. Iya, karena kan namanya kepercayaan itu kan gaib ya Bang Ale. Jadi nggak bisa dideteksi, mau pakai alat secanggih apapun, namanya gaib kan nggak bisa dideteksi gitu. Gitu Bang Ale. Jadi siapa yang mau mendetek pun nggak akan bisa. Yang berhubungan dengan gaib itu kan nggak bisa dilihat pakai mata. Gitu. Itu berarti sama dong sama si yang si cewek yang ibu ini, Ibu Ayu ya? Iya. Ibu Ayu atau Mbak Ayu. Mbak Ayu ya. Mbak Ayu ini berarti masih di sana juga. Masih. Dia makin kaya Bang Ale. Tapi terakhir kakaknya meninggal. Ini sih memang ya ini dosa berat banget ya. Berat banget ya. Penyesalan saya apa Bang yang Ale. dilakukan Bang Adit ini ya. Ya sudah menduakan Tuhan, sudah Betul. tidak percaya dengan Tuhan. Betul. Jadi semuanya udah jadi satu. Karena kita yang ada di pikiran, mungkin di pikiran Bang Adit kan hanya Uang. uang gitu. Iya. Gua nggak peduli deh, yang penting gua dapat duit. Dapat duit. Nggak apa-apa, gua nggak ingat sama Tuhan gua. Iya. Gua nggak bantu gua gitu untuk Bener. Tuhan, cari saya sempat uang. berpikir Tuhan nggak buat saya kaya. Tapi endingnya gini, saya nyesel banget Bang Ale. Merinding saya, dengarnya merinding dari ujung kaki ke ujung kepala. Wah, tapi alhamdulillah bisa lepas ya dari situ ya. Itu karena saya dengar ceramah pas pengajian di rumah saya. Di situ hati saya kayak terketuk, dan detik itu juga, hari itu juga, saya peluk kaki ibu saya. Saya minta maaf, minta ampun gitu atas kesalahan selama ini gitu. Oke. Jadi berawal dari ceramah. Gitu. Tapi kebanyakan orang-orang yang udah ikut itu malah nggak pernah untuk apa namanya berhenti gitu, nggak bisa berhenti Gak atau bisa, gimana? karena udah terbuai akan harta. Terus kaya. Mungkin Allah kasih saya hidayah pas banget, saya lagi di rumah, ada ketepatan pengajian. Gitu Bang Ale. Ternyata yang diminum ibu saya itu air dari ketua saya itu Bang Ale. Tega banget saya ngasih orang tua saya itu. Ampun. Saya sempat greget sih dengarnya ya, tapi ya namanya ini cerita masa lalu Iya, ya. Bang Ale.
Biarlah jadi kita nikmatin aja ya untuk jadikan pelajaran juga ya Bang. Pastinya segala sesuatu hal yang berhubungan dengan jin, Iya. berhubungan dengan sekte, pesugihan dan lain sebagainya itu adalah perbuatan yang dikutuk ya. Merugikan juga Bang Ale. Merugikan, sangat merugikan. Mungkin ini jadi penyesalan saya sampai saya masuk ke dalam tanah. Nyesalnya nggak berkesudahan Bang Ale. Oke. Berarti kalau sekarang, kalau perhitungan sampai sekarang nih, udah berapa ratus pengikutnya, pengikut sekte ini? Terakhir itu saya pas sebelum keluar itu ada 139 orang. Berarti sekitar 500-an atau 1000-an ada ya? Kurang Sekarang lebih. ya? Kurang lebih karena saya udah nggak tahu lagi karena udah keluar saya dari situ Bang Ale. Iya dong, semakin dia dapat satu, yang satu nyari lagi, Nyari dapat lagi, satu, nyari lagi. Ya itu yang saya bilang, ini kayak sistemnya kayak multi level marketing ya. Iya, betul. Jadi ada akar-akarnya kayak Betul. gitu. Bang Adit, gila Bang Adit. Oke, berarti kalau ini mereka cara meyakinkan ini kan kayak ini ya, seperti yang saya bilang tadi, kayak dicuci otak ya. Iya. Tapi di sana mereka ada, selain mereka menjanjikan harta, Iya. apa ada cara lain mereka buat meyakinkan kalau ini ajaran yang benar gitu? Dia bilang sih seperti ini. Yang membuat kamu bahagia itu ya harta. Kamu nggak perlu beribadah karena beribadah itu hanya buang-buang waktu, katanya gitu. Itu yang saya masih ingat. Gitu. Nama sektenya? Saya nggak bisa sebutin. Oke, kita sebutnya sekte bintang terbalik ya. Betul. Oke, Bang Adit, serem banget ya. Dari sini, Bang Adit mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya. Intinya seperti saya bilang tadi, mendingan gaji kecil tapi berkah barokah dibanding pendapatan besar tapi resikonya bikin nyesal seumur hidup, Bang Ali. Oke, berarti sekarang Bang Adit udah lega, udah puas ya. Sudah Ini insya Allah berhijrah juga saya, Bang Ali. Alhamdulillah. Sudah berhijrah. Semoga istiqomah ya Bang Adit. Insya Allah. Oke, sekali lagi terima kasih Bang Adit buat waktu dan buat ceritanya juga ya. Sama-sama Bang Ali. Oke JPackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Bang Adit. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang ingin berbagi cerita di channel YouTube Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 477 683. Atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Adit ya, sukses selalu Bang Adit ya. Amin. Pokoknya pesan saya buat Bang Adit tetap selalu istiqomah. Amin insya Allah. Dan jauhi hal-hal yang kira-kira ada yang kayak gitu lagi. Siap. Amin. Pokoknya yang kuat ya Bang Adit ya. Terima kasih Bang Ali. Oke. Sampai jumpa.